Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo soal pajak, selamat datang kembali di acara podcast KPP Media 2 Jakarta Selatan 2. Selalu dengan tagline kami, Ngopi Maju, ngobrol pajak happy bareng KPP Media 2. Bagaimana nih kabarnya kawan pajak semua? Semoga senantiasa sehat dan juga bahagia ya. Perkenalkan, saya Nurin dari KPP Media 2 Jakarta Selatan 2. Dan di sini ada Mbak Nurul. Halo kawan pajak. Mbak Nurul ini salah satu penyuluh ya, Mbak, fungsional penyuluh di KPP Media 2 Jakarta Selatan 2. Oke, untuk episode kali ini kita akan membahas materi Context Administration System atau CITAS atau sistem inti administrasi perpajakan siap. Nah, untuk episode kali ini kita akan masih bahas ya Mbak tentang Context Administration System atau CITAS itu sendiri ya. Nah, setelah sebelumnya kita kan sudah bahas yang tiga tentang tiga provisi registrasi, pembayaran dan juga layanan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang apa nih Mbak? Proses bisnis dan proses bisnis tax account manager. Nah, untuk Mbak Nurul mungkin bisa langsung aja ya untuk kita mau tanya-tanya kali ya. Kalau sebenarnya untuk TAM itu sendiri apa ya Mbak ya? Iya, mungkin kawan pajak juga bingung kali ya. TAM apa gitu ya TAM. Nah, jadi TAM ini kawan pajak itu kepanjangannya Taxpayer Account Management. Baik. Seperti namanya, jadi TAM ini adalah proses bisnis pengelolaan informasi perpajakan untuk wajib pajak yang nanti dia menampilkan informasi profil serta hak dan kewajiban perpajakan secara komprehensif dan terkini serta dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Ini yang penting sih sebenarnya, kapan saja di mana saja. Jadi bisa dibuka kapan saja di mana saja, bisa kecek. Nanti kewajibannya seperti apa, apakah haknya sudah dapat, yang itu bisa dilihat baik-baik. Mudah banget berarti ya, Anda akses ya. Oke nih. Kalau untuk manfaat dari TAM ini apa aja sih Mbak? Karena tadi kan pasti banyak ya manfaat dari TAM sendiri. Mungkin bisa dijelaskan mungkin Mbak? Oke, baik Nurin dan juga kawan pajak. Jadi terkait dengan manfaat, TAM ini manfaatnya sangat luar biasa sekali ya. Jadi kalau secara garis besar itu ada 4 manfaat. Jadi yang pertama adalah terintegrasi. Maksudnya gimana nih terintegrasi? Jadi maksudnya adalah dari TAM ini dia menyajikan data atau informasi perpajakan dalam satu aplikasi. Jadi integrated menjadi satu gitu. Isi itu semua. Kemudian yang kedua adalah komprehensif. Nah, komprehensif ini maksudnya adalah menampilkan data dan atau informasi perpajakan dalam satu tampilan sistem dan bersifat menyeluruh. Baik. Kemudian yang ketiga, andal. Nah, tahu lah ya kalau andal itu apa. Jadi TAM ini memberikan informasi perpajakan yang relevan dan juga akuntabel serta dapat diakses wajib pajak dengan mudah. Baik. Kemudian yang keempat, ini tidak kalah juga nih manfaatnya ya. Yang keempat adalah manfaatnya kemudahan akses. Jadi memudahkan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan serta mengakses layanan perpajakan yang khusus. Jadi dari manfaatnya tadi udah ada 4 ya. Dari itu pasti caranya udah ya banget untuk wajib pajak. Dan kalau yang harus diketahui lebih lanjut tentang TAM ini apa ya Mbak? Iya, jadi wajib pajak nanti pelan-pelan akan mulai terbiasa dengan mesin ini. Dan ada 2 ruang lingkup yang harus diketahui oleh wajib pajak. Gitu. Ada 2 ruang lingkup ya. Itu apa tuh Mbak yang pertama? Oke, kita bahas. Jadi yang pertama itu adalah ikhtisar profil wajib pajak. Profil? Iya, profil. Jadi ikhtisar ini berisi rangkaian proses pengumpulan data dan informasi perpajakan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban setiap wajib pajak atas pelaksanaan proses administrasi pajak dalam satu tampilan sistem gitu. Yang tujuannya memberikan gambaran yang menyeluruh terkait dengan hak dan kewajiban tadi. Gitu. Nah, di ikhtisar profil wajib pajak ini nantinya akan menyajikan informasi alamat, kemudian kontak telepon, kemudian email, klasifikasi usaha, daftar kode billing aktif, nih baru banget kan, daftar kode billing aktif,
kemudian saldo buku besar wajib pajak, kemudian ada daftar kasus atau permohonan layanan aktif, serta daftar fasilitas perpajakan yang masih aktif. Jadi banyak sekali menu-menu baru gitu. Oh, ditarik. Itu tadi yang pertama kan, itu yang start profil atau di dasar profil dari wajib pajak begitu secara seluruhnya. Iya. Kalau yang kedua, ruang lingkup yang kedua, Oke, kalau yang kedua, nanti wajib pajak juga akan terbiasa dengan adanya buku besar wajib pajak. besar wajib Buku besar wajib pajak. Jadi kita kenalnya itu namanya istilahnya taxpayer ledger. ledger ya, kayak ya ben. Nah, fungsinya untuk menggambarkan posisi hak dan kewajiban wajib pajak dalam transaksi perpajakan yang telah dilakukan. Nah, fiturnya itu nanti dia ada catatan transaksi yang terkait dengan kewajiban dan hak perpajakannya. Jadi nanti dia bentuknya debit kredit gitu. Kalau warnanya hijau berarti dia punya saldo. Kalau merah berarti dia putar gitu. Nah, jadi nanti ada sisi kreditnya. Sisi kredit itu menggambarkan hak yang dimiliki oleh wajib pajak. Gitu ya. Dia bisa pencatatan atas pembayaran yang telah dilakukan, atau pelaporan SPT lebih bayar, atau penerbitan produk hukum yang menyebabkan kelebihan bayar. Jadi sisi kredit ini sifatnya lebih ke yang lebih bayar. Lebih bayar. Baik. Kemudian yang berikutnya ada transaksi perpajakan sisi debit. Baik. Jadi kan harus balance dia. Iya, dari debit ya. Gitu ya. Nah, kalau yang debit ini mencatat transaksi terkait kewajiban. Kalau tadi kredit itu adalah hak yang harus diperoleh. Kalau yang debit itu kewajiban. Kewajiban tuh. Sehingga isinya ada pelaporan SPT kurang bayar atau penerbitan hukum yang sifatnya juga kurang bayar. Misalnya kita bisa ngecek tuh. Kalau sekarang kan sifatnya kayak nggak ada ya. Kita nggak bisa ngecek nih. Posisinya gimana, terus kemudian pelaporannya apa aja dan sebagainya. Nanti itu ketika sudah ada TAM itu bisa kelihatan ya. Itu adalah series yang di mana aja kapan saja tadi ya. Baik. Ini lengkap banget ya untuk tentang TAM tadi, ruang lingkupnya. Nah, kalau untuk mungkin selanjutnya bisa dirinci ya kondisi saat ini dan yang akan datang gitu. Terkait integrasi profil wajib pajak itu apa ya, Mbak? Iya, ini juga biar kawan pajak mulai terinformasi gitu ya. Sebenarnya apa sih bedanya gitu ya yang sekarang ada dengan yang nantinya gitu ya. Yang as is dengan yang to be gitu. Nah, terkait dengan integrasi profil wajib pajak, ini kalau yang saat ini profil wajib pajak itu kan ada di beberapa aplikasi yang kita punya. Beberapa aplikasi DJP, dan dia biasanya tersajinya beda-beda gitu antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain. Contohnya misalnya profil wajib pajak yang ada di aplikasi e-faktur, kemudian di DJP online, dia di e-rek dan lain sebagainya. Masih channel ya, masih satu-satu ya. Kalau nanti yang to-be-nya yang akan datang, maka penyajian ringkasan informasi wajib pajak itu akan tersedia dalam satu aplikasi terpusat. Dan pemutakhiran data oleh wajib pajak dapat dilakukan secara online serta real time melalui portal wajib pajak. Gitu. Untuk integrasi maksudnya Betul ya, si profil wajib pajak. Simpel sih sebenarnya. Betul. Dari berbagai macam profil ini kita buka sekali aja. Iya. Baik. Kalau untuk terkait penyajian informasi profil sendiri dari wajib pajak itu gimana, Mbak? Iya. Jadi kalau untuk informasi profil saat ini kan wajib pajak hanya bisa mengakses informasi profil singkatnya gitu ya. Dan belum tersedia ikhtisar profil wajib pajak yang menyeluruh. Betul. Nah, nantinya si tas ini ingin agar sistem tadi menampilkan informasi yang menyeluruh dan terkini gitu. Jadi dia bisa nanti ngecek profil identitas utamanya seperti apa, kemudian saldo buku besarnya yang tadi kita cerita taxpayer ledger tadi, debit kredit tadi. Betul. Kemudian ada kode billing aktif yang dimiliki perusahaan itu apa saja misalnya. Kalau sekarang kan kadang kita bikin kode billing tapi lupa. Gitu ya. Kalau kemudian hilang, nanti bikin lagi. Kalau sekarang nggak, tinggal diklik aja, kita punya kode billing aktif apa, nanti itu tinggal dilakukan pembayaran. Seperti itu, Dokter. Terus kemudian ada juga hak dan kewajiban perpajakan. Dan kewajiban. Jadi udah di sana sudah terintegrasi sekali datanya. Kemudian ada juga permohonan atau layanan perpajakan aktif dan berjalan. Ini tuh luar biasa banget gitu ya. Jadi kita bisa tahu permohonan yang sedang diajukan apa, kemudian
progresnya sampai di mana, itu bisa dicek oleh wajib pajak. Jadi wajib pajak nggak bingung ya kalau udah permohonan udah sampai. Betul. Kalau sekarang kayak telepon ini prosesnya bisa gimana gitu ya. Kalau sekarang tinggal cek aja, cek sendiri ya, dari posisinya sudah sampai di mana. Itu cukup lengkap ya sebenarnya sama ya Anji ya. Nah kalau terkait hak akses atau atas akun wajib pajak, Oke, ya jadi coba ya. Ya terkait dengan hak akses ini, untuk saat ini kuasa atau wakil wajib pajak itu kan dia tidak punya akses tersendiri tuh ya. Iya Gitu. Terkait dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan yang diwakilinya. Oh iya Tuh. Nah, nanti wajib pajak itu bisa mendaftarkan kuasa wajib pajaknya. Jadi dia nanti akan diberikan hak akses untuk apa saja sesuai kebutuhan si wajib pajak. Gitu. Jadi dia milih siapa kuasanya, kemudian dikuasakan untuk apa saja, nanti di situ ada. Gitu. Jadi bisa dibilang lebih mudah, lebih terbuka, tapi sesuai kebutuhan gitu ya. Iya. Tidak melampaui batas gitu. Betul. Baik. Nah, baik. Jadi dari penjelasan tadi, kayaknya emang kawan pajak pengen cepet-cepet ya untuk beralih ke siap ini ya. Karena lebih simpel, lebih mudah semuanya. Nah kalau untuk penyajian informasi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan itu ada nggak Mbak bedanya ya dari kondisi saat ini dengan kondisi yang akan datang nanti ketika pakai CITAS? Oke. Jadi untuk saat ini seperti yang kawan pajak ketahui ya, kita memang belum tersedia informasi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak. Iya. Tapi nantinya setelah menggunakan CITAS akan tersedia buku besar wajib pajak atau taxpayer ledger. Oh iya betul. Yang isinya menyajikan informasi pelaksanaan hak dan kewajiban. Jadi ada catatannya, bisa dibuka tuh apa saja yang belum dipenuhi, apa kewajibannya, apa haknya wajib pajak, itu ada semua di sana. Baik, jadi bisa dua sisi ya. Kalau selama ini mungkin dari petugas pajak mungkin yang bisa Betul. Kalau yang ini nanti WP juga bisa update. Jadi kayak sekarang kan sering ditelepon tuh, gimana pencairannya, udah selesai belum, SPM dan sebagainya. Kalau sekarang udah tinggal dicek di expert ledgernya, oh udah masuk nih. Oke, dan kita petugasnya atau pegawainya emang harus sesuai jadwalnya semua. Iya, semuanya pasti sesuai. Oke, bener banget ya untuk simpel dan meminimalisir juga kalau ada permohonan atau apapun yang terlupa gitu ya. Nah, kalau untuk kemudian penyajian informasi dokumen perpajakan, itu gimana ya Mbak? Iya. Untuk saat ini penyampaian dokumen wajib pajak dan juga notifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak ke wajib pajak itu kan belum ada ya di DJP online, mungkin misalnya surat-surat dan sebagainya itu nggak ada. Jadi karena telepon pos, WP suka nggak tahu, informasinya nggak sampai gitu ya. Nah nantinya itu akan tersedia fitur dokumen masuk dan keluar serta notifikasi dalam akun wajib pajak. Jadi WP itu bisa mudah gitu melihat, oh saya dapat surat teguran bisa. Atau saya dapat apa yang lain, itu bisa ketahuan itu dari situ. Iya betul. Jadi misalkan ada yang nggak terkirim atau nggak keterima sama UMP itu bisa tahu sampai mana. Iya betul. Jadi nggak hilang ataupun juga empos. Iya. Kalau menarik banget sih ini ya untuk fitur yang terbaru. Nah kalau untuk yang terakhir mungkin ya namanya untuk riwayat permohonan atau layanan perpajakan. Nah itu gimana ya Mbak? Iya. Seperti yang tadi sudah sempat kita singgung sedikit-sedikit ya. Jadi kalau untuk riwayat permohonan atau layanan perpajakan saat ini kan memang belum ada tuh fiturnya. Mungkin ya mendingan sana cek dasarnya kayak gimana, kemudian apakah ada yang kurang atau tidak. Itu kan kita nggak usah ngecek secara real time ya. Aja kalau mau paling telepon gitu atau misalnya petugasnya yang hubungin, ini ibu kurang itu gitu ya. Nah kalau nanti itu akan ada fitur riwayat permohonan atau layanan perpajakan yang diajukan oleh wajib pajak yang sedang berlangsung dan aktif, yang bisa dicek terus-terusan gitu ya. Kan kadang kita juga kalau ngajuin permohonan pasti pengen dong ngecek progresnya udah sampai mana sih, gitu yang kurang atau enggak. Udah selesai tuh ya, betul. Jadi ini sangat memudahkan kalau menurut saya, memudahkan WP banget ya. Oke, baik. Tadi cukup banyak yang dijelaskan dan memang semuanya itu kita memang udah cukup bisa diakses untuk WP juga dan juga memudahkan WP. Untuk penjelasannya mungkin cukup detail ya. Dan untuk yang terakhir nih Mbak, kalau misal apa yang harus dilakukan wajib pajak
kalau ingin bertanya tentang Citas ini sendiri. Oke, terkait Citas kan mungkin kawan pajak juga bisa buka-buka di YouTube misalnya atau ngecek-ngecek di IG KPP kan, Direktorat Jenderal Pajak itu bisa juga, atau kawan pajak bisa menghubungi unit vertikal kantor pajak masing-masing gitu ya, daftarnya di mana gitu. Iya, bisa nanti ngecek di sana, mengajukan pertanyaan ke sana. Atau kawan pajak bisa menghubungi Kering Pajak 1-500-200. Iya, atau bisa juga mention di @kring_pajak di Twitter atau live chat di situs web pajak.go.id. Atau yang terakhir nih, kalau misalnya mendesak gitu ya, gimana tuh? Ya kawan pajak bisa datang ke KPP. Baik, terdekat ya dia. Baik. Jadi menarik sekali ya pemaparan untuk materi Citas ini. Semoga nanti kan ke depannya kita sama-sama menantikan ya kapan launchingnya Citas ini sendiri. Ya. Oke, baik. Dari Mbak Nurul, terima kasih banyak ya atas materi yang disampaikan. Sama-sama Nurul, semoga bisa bermanfaat untuk kawan pajak dimanapun berada. Oke, sebelum acara ini saya tutup, saya mengingatkan kembali kepada kawan pajak untuk terus stay tune, ikuti YouTube dan juga IG Live KPP Madya 2 Jakarta Sahabat 2. Jangan lupa untuk ajak teman dan saudara untuk follow di IG Madya 2 Jakarta Sahabat 2 dan YouTube KPP Madya 2 Jakarta Sahabat 2. Tetap bahagia dan tersenyum selalu. Sampai jumpa di podcast lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.